Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Oke, mari kita langsung selami aja topik ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks sumber yang, jujur aja, keren banget. Kenapa? Karena teks ini ngajak kita buat ngebongkar dan ngebingkai ulang ritual-ritual di bulan Dzulhijjah. Kita nggak lagi ngeliat ini cuma sebatas rutinitas ibadah atau praktik spiritual murni aja. Lebih dari itu, ternyata ini adalah sebuah cetak biru, semacam blueprint modern yang sangat praktis buat ngebangun keadilan sosial yang sistemik. Bayangin, konsep yang umurnya udah ribuan tahun, tapi secara harfiah relevan banget sama realitas kehidupan kita sekarang. Buat agenda kali ini, kita punya 6 poin utama. Perjalanan kita bakal bergerak seru banget nih, dari sekedar konsep menuju aplikasi nyata. Jadi kita mulai dari ngebahas agama sebagai transformasi sosial, terus turun ke level yang lebih praktis kayak keadilan di ekosistem kampus, sampai akhirnya kita bahas makna di balik ritual kurban dan pakaian ihram. Oke, masuk ke bagian pertama, agama sebagai transformasi sosial. Di sini kita ngelihat kalau Islam itu jelas bukan cuma sistem kepercayaan transendental yang cuma mikirin urusan langit. Enggak sama sekali. Ini adalah sebuah gerakan aktif untuk transformasi sosial yang fondasinya dibangun kuat di atas konsep al-adl atau keadilan. Nah, yang bikin ini beneran menarik adalah gimana teks sumber kita secara tajam membedakan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Sosiologi ngasih tahu kita fakta penting. Peradaban itu hancur bukan semata-mata karena kemiskinan materi loh. Peradaban justru runtuh karena rapuhnya modal sosial akibat ketidakadilan yang udah terstruktur. Ya bayangin aja, ketika hukum cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan ketika peluang sukses cuma dikuasai mereka yang punya privilege, di titik itulah struktur sebuah masyarakat sebenarnya lagi nunggu waktu buat hancur. Terus kita lanjut ke bagian kedua, keadilan prosedural dan interaksional. Ini transisi kita buat ngelihat jenis keadilan sosiologis yang secara spesifik dituntut oleh teks sumber kita. Biar lebih gampang dipahami, ini merujuk ke sebuah manifesto luar biasa dari Al-Quran, tepatnya surah Al-Ma'idah ayat 8. Intinya, kita tuh dikasih mandat mutlak buat selalu bersikap objektif. Ayat ini dengan sangat jelas bilang kalau kebencian kita terhadap suatu kelompok atau perbedaan pilihan politik, ras, suku, sentimen pribadi, itu semua sama sekali nggak boleh bikin kita bertindak nggak adil. Pokoknya nggak ada alasan buat nggak adil karena semuanya bertumpu pada satu hal fundamental, martabat manusia yang setara secara universal. Lanjut ke bagian ketiga, deklarasi hak asasi pertama. Sekarang kita bakal nambahin teori-teori sosiologis yang gede banget ini ke sebuah peristiwa sejarah nyata yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Coba deh, dengerin baik-baik kekuatan dari kutipan bersejarah ini. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang kulit putih atas orang kulit hitam, melainkan karena ketakwaannya. Serius, merinding gak sih dengernya? Teks ini memaparkan dengan lantang kalau momen sejarah dari khutbah berpisahan Nabi ini secara substansial adalah deklarasi universal hak asasi manusia yang pertama di dunia, jauh sebelum dunia modern merumuskan hal serupa. Kalau kita bedah implikasi sosiologis modern dari khutbah bersejarah barusan, kita tuh lagi ngelihat sebuah dekonstruksi total. Sistem feodalisme, rasisme, dan nepotisme semuanya dihancurin rata. Ini benar-benar meletakkan fondasi buat apa yang sekarang kita sebut sebagai meritokrasi dan equality of opportunity, alias kesetaraan peluang. Konsep ini ngejelasin ke kita kalau nilai kamu sebagai manusia itu sama sekali nggak ditentuin dari apa warna kulitmu, keturunan kasta sosialmu, atau setebal apa isi dompetmu. Sama sekali nggak. Nilai kamu murni diukur dari kompetensi nyata, integritas, dan apa sih kontribusimu buat kesejahteraan publik. Sekarang mari kita lihat gimana semua ini berlaku di dunia nyata, lewat bagian keempat. Keadilan sosial di ekosistem kampus. Kita bakal nerapin konsep sejarah yang megah tadi langsung ke dalam mikroekosistem di sebuah universitas. Kenapa kampus? Karena disitulah miniatur negara dan tempat pemimpin masa depan dicetak. Buat kalian para pendidik atau dosen, ini krusial banget. Keadilan prosedural di sini artinya kalian harus menegakkan objektivitas mutlak. Mahasiswa itu harus dikasih nilai dengan jujur, murni berdasarkan capaian akademik mereka. Nggak boleh ada yang namanya favoritisme cuma karena alasan kedekatan personal. Tugas utamanya adalah jadi mentor intelektual yang tulus. Nah, buat para tenaga kependidikan, kalian itu ibarat urat nadi pelayanan publik di kampus. Mandat keadilan sosial kalian terrefleksi pas kalian ngasih pelayanan yang ramah, efisien, dan pastinya setara. Ini selaras banget sama instruksi Nabi buat selalu mempermudah dan nggak mempersulit urusan orang lain. Jadi nggak peduli nih yang datang itu mahasiswa pemegang beasiswa karena keterbatasan ekonomi, atau dia anak seorang pejabat tinggi, pelayanannya wajib persis sama. Dan buat teman-teman mahasiswa, kalian ini agen perubahannya. Ada peringatan tegas dari teks sumber kita
Jangan pernah sekali-kali nuker idealisme kalian dengan pragmatisme sesaat. Tolong banget, jangan pakai ilmu pengetahuan yang kalian dapat cuma buat ngebangun menara gading yang bikin kalian malah jauh dari realitas sosial. Gunakan pengetahuan kalian itu buat terjun langsung dan ngebela hak-hak mereka yang lemah. Kita sampai di bagian kelima, kurban dan keadilan distributif. Di sini kita bakal ngeliat ritual kurban pakai kacamata sosiologi dan ekonomi yang tajam. Secara sosiologis, kurban itu didefinisikan sebagai instrumen keadilan distributif ekonomi. Jadi ini tuh bukan sekedar rutinitas nyembelih hewan aja loh. Kurban adalah sebuah sistem yang secara jenius dirancang buat ngedistribusiin kekayaan dan akses gizi supaya merata. Tujuannya satu, mastiin modal dan makanan itu nggak cuma muter, menumpuk dan nyiptain monopoli kekuasaan di satu kelas sosial aja. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kekayaan itu wajib hukumnya buat terus bersirkulasi. Teks ini sampai mengutip teguran keras dari surah Al-Hasyr yang menentang keras praktek oligarki. Ada juga peringatan dari Nabi yang bilang, keimanan seseorang itu pada dasarnya cacat kalau dia bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang sementara dia tahu persis tetangganya lagi nahan lapar. Kurban secara aktif ngeruntuhin arogansi kaum berduit dan mastiin si kaya dan si miskin bisa benar-benar tersenyum bareng-bareng di hari yang sama. Dan akhirnya, kita menuju ke puncak dari seluruh bahasan kita di bagian ke-6, pesan kesetaraan pakaian ihram. Dan ini ngegambarin dengan luar biasa klimaks dari seluruh gagasan sosial yang kita bahas dari tadi. Coba deh, bayangin jutaan manusia dari berbagai belahan dunia ngumpul di Padang Arafah. Semuanya cuma pakai pakaian identik, 2 lembar kain putih tanpa jahitan. Ini secara harfiah melucuti semua barang mewah, nyopot semua atribut jabatan yang selama ini dibangga-banggain, dan ngehancurin total hierarki kasta sosial buatan manusia. Kalau di hadapan Tuhan aja, semua struktur hierarki ini runtuh tak bersisa, dan kita diakui setara, rasanya konyol dan gak masuk akal banget kan kalau kita di bumi malah sibuk bikin sistem yang mendiskriminasi manusia cuma gara-gara kelas ekonominya. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, ada satu pertanyaan yang cukup provokatif buat kita renungin dalam-dalam. Selama ini, apakah kita udah benar-benar jadi agen penegak keadilan di lingkaran kita sendiri? Entah itu di ruang kelas, di kantor, atau di lingkungan tempat tinggal kita? Ataukah jangan-jangan, tanpa sadar, kita justru jadi bagian dari sistem yang terus ngelanggengkan struktur ketidakadilan itu? Coba dipikir-pikir lagi deh. Mari kita bawa terus semangat kesetaraan ini ke keseharian kita. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah konsep-konsep luar biasa ini. Dan sampai jumpa!